Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu pembukaan, Puji Syukur 319, Wahai Saudara. Hai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta, memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari penipu dan orang yang curang, sebab Engkaulah Allahku dan kekuatanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, seluruh umat paroki Maria Ratu Pencinta Damai Lola yang saat ini berada di rumah berdoa bersama. Pada hari Minggu Prapaskah yang kelima ini, kita kemudian berkumpul dalam satu iman untuk kemudian diteguhkan lewat bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan sebentar. Bagaimana Tuhan Yesus menjadi suatu jawaban ketika kita berada dalam setiap pergumulan, dalam setiap tantangan. Kehadiran Yesus menjadi suatu jawaban atas hidup kita, atas iman kita yang begitu rindu akan kehadirannya. Untuk itu marilah mengawali perayaan Ekaristi ini, kita tunduk di hadapan Tuhan, kita memeriksa batin kita, kita mengakui akan segala kelemahan dan dosa kita. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, sesungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan semua orang kudus,
dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Tuhan Allah kami, Putra-Mu telah mengalahkan kematian berkat wafatnya di kayu salib, dan berkat kebangkitannya Ia memulihkan kehidupan kami. Kami mohon semoga Roh-Mu tinggal di dalam diri kami dan membimbing kami menuju pada kehidupan yang baru. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Bacaan dari nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalam dirimu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan menempatkan kamu di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita bermazmur dengan refrain dalam puji syukur nomor 814. 814. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan, Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang bertakwa kepadamu. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku
mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Bacaan kedua. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam dirimu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam dirimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Muliakanlah Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyikanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Mendengar kabar itu, Yesus berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta, kakaknya, dan Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau.
masihkah engkau mau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu Yesus berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikianlah lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah sekarang kita pergi kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus setelah 4 hari terbaring di dalam kubur. Betania itu tidak jauh dari Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang untuk menghibur Marta dan Maria, berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Sesudah berkata demikian, Marta pergi memanggil saudarinya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung. Ia masih berada di tempat Marta menjumpainya. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat Maria tiba-tiba bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya di tempat Yesus berada, dan melihat dia, tersungkurlah Maria di depan kaki Yesus dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masjuklah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa besar kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antara mereka berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak mampukah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Makin masjuklah hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudari orang yang meninggal itu berkata kepada Yesus, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati.
Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri mengelilingi aku ini, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih diikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, dan biarkanlah ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, umat paroki Maria Ratu Pencinta Damai Lola. Pada saat ini kita semua, umat manusia, terlebih di negara kita tercinta, kita mengalami yang namanya virus pandemik atau yang kita kenal dengan COVID-19. Virus ini kemudian menjadi alasan orang-orang kemudian merasa takut, merasa was-was, orang merasa bahwa seolah-olah diintai terus oleh kematian. Seolah-olah kematian ini selalu berada sangat dekat dengan kita dalam pandangan kita saat ini. Walaupun pada kenyataannya kita menyadari bahwa kematian kapanpun bisa menghampiri kita. Di saat kita ada dimanapun, mau tua, mau muda, kita semua tetap melihat kematian sebagai sebuah misteri yang kapan saja bisa datang kepada kita semua. Nah, kematian ini pula yang kemudian ditunjukkan, yang kita dengarkan di dalam Injil hari ini, yang dialami oleh Lazarus, yang membuktikan bagaimana kematian ini menjadi suatu ketakutan, pembawa kesedihan, pembawa duka yang mendalam, terutama untuk saudari-saudarinya, Maria dan Marta. Tetapi ketika kita kemudian renungkan secara mendalam, di sini bukan hanya kematian secara jasmani yang dialami oleh Lazarus, tetapi juga kematian mental yang dialami oleh Marta dan Maria. Mereka mengalami kematian karena rasa takut, dihimpit oleh iman yang kemudian goyah dan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Nah, hari ini Tuhan Yesus kemudian meneguhkan mereka lewat Injil yang telah kita dengarkan tadi. Yesus mengingatkan mereka bahwa dialah kebangkitan itu sendiri, dialah putra Allah. Dialah yang kemudian menunjukkan kasih-Nya kepada kita orang-orang beriman. Nah, hari ini kita kemudian diteguhkan kembali bahwa Tuhanlah yang membuat kita kuat, bahwa Tuhanlah yang selalu hadir di dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan mengingatkan kita untuk senantiasa percaya kepada-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita kemudian nyatakan lewat pemulihan yang dikatakan dalam bacaan pertama, bagaimana orang-orang Israel dipulihkan, bagaimana kita pun semua akan dipulihkan. Kita percaya bahwa peristiwa pandemik ini adalah suatu kenyataan di mana kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan akan senantiasa meneguhkan kita, asalkan kita pula diteguhkan. Karena kita pasti di dalam perjalanan kehidupan kita, terlebih di dalam hati kita masing-masing, apalagi orang-orang yang telah mengalami pandemik ini mungkin bertanya-tanya, di manakah Tuhan, di manakah kemuliaan-Nya yang harusnya ada saat ini, di tengah wabah ini, di tengah-tengah rasa takut ini, di tengah-tengah rasa kecemasan ini. Ingatlah, Tuhan kemudian terus menguji kita, agar kita percaya, agar kita semua diteguhkan. Tuhan akan hadir dimanapun saat kita kemudian teguh di dalam iman. Sehingga Tuhan mengharapkan kita untuk terus beriman kepada-Nya, untuk terus berdoa kepada-Nya. Kita terus diteguhkan. Kita berada di rumah kita masing-masing untuk berdoa kepada-Nya. Kita semua kemudian dikumpulkan
dalam gereja-gereja rumah tangga, untuk semakin setia, bergumul bersama, berdoa bersama, agar kiranya wabah yang telah kita alami secara pandemik ini yang kita alami bersama-sama boleh segera berlalu dan kita semua senantiasa diteguhkan di dalam iman. Kita juga berdoa tentunya untuk orang-orang yang telah memberi diri, para medis, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang terus bekerja bersama-sama untuk kemudian bisa melewati pergumulan yang telah kita alami bersama ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, salah satu cara kita pula untuk kemudian mengalami bagaimana Tuhan mencintai kita, yakni kita juga lakukan dengan cara mengikuti apa yang dianjurkan oleh gereja maupun juga pemerintah, yakni kita tinggal di rumah. Kita berdoa bersama dan tentunya dengan cara berbagai masing-masing dari tiap keluarga mengalami sukacita dan kegembiraan. Kita menegakkan diri kepada Tuhan, kita diteguhkan untuk kemudian mengalami kemuliaan Allah. Semoga demikian. Amin. Kita memperteguh iman kepercayaan kita dengan doa syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Tuhan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang menilai orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita satu dalam doa umat. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Yang percaya kepadaku akan hidup sekalipun sudah mati." Maka marilah kita berdoa kepada Bapa dengan pengantaraannya. Bagi gereja Allah, ya Bapa, doronglah gerejamu agar tak henti-hentinya mewartakan kabar kebangkitan Kristus dan kebangkitan kami semua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para bapa bangsa, ya Bapa, terangilah para bapa bangsa dengan sinar kemuliaan putramu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang sakit dan cacat, ya Bapa, berilah pengertian kepada para sakit dan cacat, bahwa kesulitan-kesulitan mereka akan berlalu dan kelak menerima hidup baru karena telah mati dan bangkit bersama Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul dan percaya akan sabda Allah, ya Bapa, himpunlah kami selalu dalam nama Yesus Kristus putramu yang terkasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga semua hening sejenak, kita memanjatkan segala wujud harapan pribadi kita masing-masing di dalam hati kita. Seraya kita persembahkan kepada Tuhan pula untuk wabah COVID-19 yang bagi orang-orang yang terjangkit, agar supaya senantiasa memperoleh kesembuhan dari Allah. Seraya kita juga berdoa untuk para petugas medis, semua orang yang terlibat dalam usaha untuk kemudian demi tercapainya kesembuhan bagi mereka. Terlebih kita juga berdoa untuk kita semua, keluarga-keluarga kita, umat yang ada di rumah, supaya senantiasa dianugerahkan rahmat kesehatan, kekuatan. Seraya dalam persekutuan sebagai satu gereja, kita juga mengucap syukur bersama keluarga, di mana mengucap syukur atas hari ulang tahun dari BLC Pangke,
pada hari ini, Minggu 29 Maret 2020, dan mohon perlindungan Tuhan dalam situasi pandemi Corona, dalam tugas sebagai dosen di Universitas Pelita Harapan Tangerang. Kita juga mengucap syukur seraya berdoa untuk Claudia Pangke untuk tugas pekerjaan yang baru di Pertamina, dan saat ini tugas di daerah Ambon. Mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan terlebih dalam situasi pandemi Corona saat ini. Semoga kita semua, keluarga-keluarga kita, secara khusus untuk BLC dan juga Claudia yang kita doakan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya Allah Bapa kami, bantulah kami semua umat-Mu untuk semakin bertumbuh di dalam iman kami kepadamu. Berikanlah kepada kami Roh Kristus, agar dalam segala keadaan hidup kami selalu tetap melaksanakan kehendak-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Terimalah Bapa persembahan kami ini, roti dan anggur lambang karya kami. Kami bawa, terima Bapa, kurban Kristus. Terima Bapa, terimalah Bapa persembahan kami ini, roti dan anggur lambang karya kami. Terima Bapa, cinta. Terima Bapa, terimalah Bapa persembahan kami ini, roti dan anggur lambang karya kami. Terima Bapa, kurban cinta. Terima Bapa, terimalah Bapa persembahan kami ini, roti dan anggur lambang karya kami. Berdoalah saudara-saudariku yang terkasih, semoga persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Kuasa, berkatilah kami umat-Mu. Semoga putra-Mu yang telah mengorbankan dirinya bagaikan roti yang terpecah dan anggur yang tercurah bagi kami. Kami mohon terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan sebagai kenangan atas pengorbanan putra-Mu bagi kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Siapkan doa syukur agung yang kedua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab bila kami berpuasa dan bermati raga, Engkau melemahkan cacat celah kami, memantapkan hati dan budi, serta menganugerahi kami kekuatan untuk mengalahkan dosa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia pula laskar para malaikat bersukaria di hadapan-Mu dan menyembah keagungan-Mu. Perkenankanlah kami pun menggabungkan suara untuk memuji Engkau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan
dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini, kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama dia yang adalah Tuhan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Benediktus Stefanus Roli Untu, Yosef Suatan Emeritus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa.
Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Amin. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen tertulis. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabatku. Dalam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga. Kau menghapus dosa dunia, dalam wafatmu disalib. Puji syukur bagimu. Komuni. Marilah berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan sejati, kami bersyukur karena kehadiran Yesus Kristus Putramu. Kami mohon, semoga Ia sungguh menjadi santapan jiwa yang menguatkan kami untuk persiarahan menuju kepadamu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Kita mohon berkat Tuhan sertamu, kita sekalian, keluarga-keluarga kita, ada di rumah maupun di mana saja berada, diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi di hari Minggu Prapaskah kelima kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita pergi, kita diutus. Amin. Golgota Tempat Tuhanku disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan Allah Khaliknya. Dari sanalah mengalir sungai kasih karunia bagi orang yang berdosa yang memandang Golgota. Dipermuliakanlah Yesus Kristus.
Kristus dalam sakramen Maha Kudus, pada selama-lamanya. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. sebagai bangsa